Tamira, seorang gadis keturunan India, entah dari mana dia memiliki sebuah benda aneh. Benda ini seperti botol toples kaca yang dapat menyimpan arwah. Suatu hari, Tamira tidak sengaja meretakkan toples tersebut. Hal aneh pun terjadi pada diri gadis itu. Di sekolah, Samita adalah seorang gadis yang juga keturunan India, sedang bercakap-cakap dengan teman sekelasnya. Tiba-tiba muncullah Tamira dengan tingkah laku yang aneh, hendak meminta pertolongan Samita untuk menyimpan toplesnya, namun ia meminta Samita agar percaya apa yang akan dikatakannya, bahwa dalam toples itu mengurung monster yang sangat jahat. Tentu saja Samita tidak percaya. Tiba-tiba toples tersebut jatuh dan pecah. Samita pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri sahabatnya Tamira. Perilaku Tamira pun semakin lama semakin aneh. Ia menjerit-jerit ketakutan seakan-akan melihat setan. Samita langsung saja berlari mencari pertolongan. Di saat itu, mendadak Tamira hilang entah kemana, tidak ada jejaknya sedikit pun. Wali kelasnya pun ikut bingung, lalu menanyakan kepada Samita apa yang terjadi pada Tamira. Akhirnya orang tua Tamira pun melaporkan kepada polisi bahwa anaknya telah hilang. Suatu hari Samita berkenalan dengan seorang anak laki-laki. Tampak anak laki-laki itu menyukai Samita karena dia mengajak Samita berdansa. Namun karena suasana hati Samita yang kurang baik, ia tidak fokus bersenang-senang dengan cowok itu. Samita pun menceritakan perihal hilangnya sahabat kecilnya, Tamira, kepadanya. Mereka pun membahas kaitan antara temuan buku catatan dengan kematian seorang anak yang meninggal secara misterius di sebuah rumah. Sampailah mereka di rumah itu, dihantui rasa penasaran untuk mencari temannya yang hilang tersebut. Mereka pun nekat menyelidiki rumah angker itu, namun ketika bergegas keluar rumah, bukunya jatuh tanpa disadari oleh Samita. Setelah kejadian itu, Samita sering bermimpi buruk. Ibunya pun menanyakan kenapa Samita tidak mau melakukan ritual untuk mendoakan Tamira. Samita yang membenci ibunya karena dulu meninggalkan dirinya, tapi tiba-tiba muncul kembali hanya untuk meminta dia mendoakan kepergian Tamira. Samita bercerita bahwa dia merasa orang memandangnya berbeda sejak kejadian meninggalnya anak kecil tadi. Entah mengapa, mereka pun kembali memadu asmara di halaman rumah itu. Samita masuk ke rumah itu, dan ketika keluar, ia pun menyaksikan teman laki-lakinya itu mati terbunuh oleh sesuatu yang tidak tampak. Kembali kejadian aneh dialami oleh Samita, dan kali ini sosok yang menjelma sebagai ibunya meneror Samita. Ternyata itu hanyalah mimpi. Diceritakannya lah semua kejadian itu kepada ibu gurunya, yang juga sama-sama keturunan Hindu. Tentu saja ibu gurunya menganggap Samita hanya berhalusinasi dan ketakutan akan bayang-bayang monster yang seakan-akan selalu ada dimanapun ia berada. Segera ia pun pulang ke rumahnya dan melanjutkan komunikasi dengan ibu gurunya secara online. Gurunya mendapati bahwa lukisan yang Samita lihat itu adalah lukisan monster pemakan daging manusia, dan toples yang dibawa Tamira berguna untuk memberangkap monster tersebut dan meyakinkan Samita bahwa itu mungkin hanya cerita turun-temurun dari orang tua mereka. Namun Samita tidak percaya perkataan gurunya. Di rumahnya, ibu Samita menceritakan cerita tentang monster. Monster yang bernama Pisak tersebut sangatlah jahat. Jika sampai arwah keluar dari toples itu, maka monster itu akan melahap dan membunuh siapapun yang menjadi teman si pemilik toples, namun tidak langsung membunuh si pemilik toples dengan seketika itu juga. Sang ibu menasihatinya, janganlah kamu tidur dengan perasaan benci dan dendam, karena hal itu akan memakan jiwanya. Dari buku tersebut, Samita mengetahui bahwa Tamira telah menghilang sudah sejak 7 hari. Maka ia pun harus segera bertindak. Karena tidak mau anaknya mati terbunuh, maka sang ibu bermaksud membantu Samita untuk melawan monster itu bersama-sama. Pertama-tama dengan cara menyiapkan persembahan untuk memancing arwah itu. Di tempat lain, guru Samita mulai menerima teror dari sang monster. Tak ayal sang guru yang tidak tahu apa-apa itu pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami Tamira. Sulit sekali seorang manusia
menghindari serangan monster apabila tidak tahu kelemahan monster tersebut dan bagaimana cara menghadapinya. Setelah bersiap diri, Samita dan ibunya mulai menghafal mantra dalam bahasa India. Sesajen pun telah disiapkan di atas meja. Sang monster berhasil menyerang ibunya karena ibunya menghalangi monster itu menyerang Samita. Tiba-tiba Samita mendapat petunjuk bahwa monster itu mengarah ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Tamira berada. Dengan sekuat tenaga dan keberanian, Samita mulai melawan monster itu hingga ia menampakkan wujudnya di hadapan Samita, lalu menyerang Samita secara membabi buta. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Samita yang terluka parah tentu saja kelabakan menghadapi monster itu seorang diri karena Tamira masih belum sadar. Namun ketika akhirnya Tamira sadar, Tamira berhasil memberikan isyarat kepada Samita. Ia pun berhasil mengarahkan arwah jahat itu dengan menyedotnya masuk ke dalam tubuhnya. Karena satu-satunya jalan dan agar monster itu tidak terlepas lagi, maka tubuhnya lah yang menjadi toples itu. Setahun kemudian mereka kembali berkumpul bersama-sama. Tamira, ibu guru Samita, ayah dan ibu Samita kembali melakukan doa bersama-sama agar monster itu tidak akan mengganggu manusia lagi. Dan cerita pun tamat. Pesan dari film It Lives Inside ini, jika kau membiarkan dirimu selalu dipenuhi oleh amarah dan kebencian dan dendam, maka lama-kelamaan itu akan menjadi monster yang hidup dan menggerogoti jiwamu selamanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, mohon untuk support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekat, keluarga kalian, atau teman-teman sosmed kalian. Nantikan terus video lainnya dari channel ini ya. Bye.